Halo, salam sadar Bang Kece. Aduh, suaranya agak Halo, asing. selamat malam. Iya, saya harap Oke. sudah sadar kalau masuk ke channel saya itu harus sadar, udah sadar orang Indonesia. Halo, saya mau tanya itu Nabi Isa sama Yesus apakah sama di dalam ajaran Islam itu Bang Kece? Menurut Bang Kece di ajaran Kristen Nabi Isa sama Yesus apa sama? Beda, beda Hah? dari nama, beda dari nama. Orangnya sama apa tidak? Nanti dulu, nama dulu kita bahas. Yesus diawali dengan huruf Y. Yesus, Yasin, tuh sama, Yasin Yesus ya. Itu dengan Isa, I S A, Isa beda, dari nama tuh beda. Orangnya sama, sama. Orangnya sama. Dianiaya. Oh, jadi ajaran Bang Kece, ajaran Kristen sama ya, Yesus sama Isa sama ya, ajaran Kristen. Yang Jadi begini, pahamin sama kah? jadi gini, komparasinya begini, antara pisang dengan banana dengan mouse itu beda, tapi pisangnya itu sama wujudnya begitu. Pisang itu di Indonesia, banana di Inggris, mouse di Arab. Jadi beda dari segi ucapan, tapi pada hakikatnya rasanya sama. Mouse rasa pisang, banana juga rasa pisang, begitu. Jadi maksud itu orangnya gimana? Orangnya sama atau beda? Isa sama Yesus di dalam ajaran Kristen Pak Kece. Yang Pak Kece imani, Isa sama Yesus. Kalau merujuk kepada itu, saya yakin sama karena itu hanya cerita ya. Cerita, sebetulnya Isa itu adalah cerita dari Alkitab, dialihkan kepada Al-Quran. Kalau semua, contohnya di dalam Yesus, Yasin. Yasin itu sebenarnya tujuannya secara tersirat itu adalah Yesus. Ya dan Sin, Yasin. Yesus itu sebenarnya Yasin, makanya setiap ada kematian dibacakan Yasin. Ada orang sakit dibacakan Yasin. Ketika Muhammad sakit dulu, hidup kagak mati kagak habis minum racun, nah itu bacakan Yasin. Turunnya ada ayat cerita kronologis asbabun nuzulnya surat Yasin. Ketika Muhammad habis minum racun di Khaibar, dia sakit, mati kagak, hidup kagak, maka turunlah surat Yasin. Nah itu asbabun surat Yasin, asbabun nuzul surat Yasin. Makanya sampai saat ini Islam kalau ada yang sakit bisa dibacakan Yasin, begitu ya. Oh, berarti Bang Kece ini beda sama pendeta-pendeta lain ya, sama pastor sama pendeta kan itu katanya Isa sama Yesus beda katanya, tapi Bang Kece menyamakan. Jadi ajaran Kristen apa Bang Kece ini gitu loh, biar tahu ajaran pendeta-pendeta lain menyamakan. Hah? Tar dulu, saya jawab dulu ya. Bu, nanti dulu saya jawab dulu. Kalau saya Kristennya Kristen pengikut Yesus gitu, bukan karena sinode. Oh, beda ya, bukan Katolik sama Protestan ya. Oh, beda. Oh. Saya Kristen Tauhid namanya. Kristen Tauhid yang mengesahkan Yesus. Yang mengesahkan Yesus. Makanya saya mah tidak terpengaruh dengan sinode. Kata orang lain salah, biarin. Karena Tuhan saya yang ngomong ke saya. Begitu. Kalau beda. saya mah bisa. Beda. Kalau Pak Media mau ikut Bang Kece, tapi kan boleh. Mau tujuannya mau tapi kemana, Bang Kece di Al-Maidah kan Bang Kece di Al-Maidah kan Isa itu kan cuman rasul, kafirlah orang yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan di Al-Maidah ayat 72 sama 73. Nah, Bang Kece berarti kalau ikut Isa berarti kalau menyamakan Isa berarti Yesus itu bukan Tuhan, Bang Kece. Kalau Bang Kece ikut Isa berarti Al-Qur'an kan itu bukan Tuhan, hanya nabi. Di Perjanjian Lama juga tidak ada nama Yesus. Kau bisa percaya Bang Kece sama Yesus? Padahal di Perjanjian Lama nggak ada nama Yesus tuh. Bagaimana Bang Kece percaya? Yesus tuh nggak ada di Perjanjian Lama di Taurat, Bang Kece. Jangan mudah percaya. Itu kan cuman di Perjanjian Baru. Itu kan dia meneruskan ajaran perkataannya Yesus meneruskan Taurat. Kan tidak ada nama Yesus di dalam Perjanjian Lama di Taurat. Bagaimana tuh? Coba Bang Kece. Nah, ini begini, saya bacakan ya. Jadi perlu tahu nih,
Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Begitu kan? Ayat 72-nya. Iya. Iya betul Bang Kece. Ya semoga Bang Kece kembali Islam ya Bang Kece ya. Kalau ketemu saya, semoga Bang Kece masuk Islam kembali. Telah kafirlah orang-orang berkata innallaha huwa masihu ibnu Maryam. Saya kan tidak menyebut sesungguhnya Allah Isa putra Maryam, tapi Yesus adalah Tuhan. Begitu. Begitu kan? Tapi kan saya sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Isa putra Maryam. Nah, Bang Kece kan menyatakan Isa putra Maryam itu Tuhan. Nah, berarti kafir dong. Kalau dalam ayat Al-Qur'an surah ini Al-Maidah ayat ini, ayat 2 ayat 71 sama 73 ini. Bagaimana tuh? Di sini dijelaskan oleh Al-Qur'an. Ini pahami ya, harus paham ente. Innallaha huwa masihu Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya Allahnya dialah Al-Masih putra Maryam. Begitu. Bukan jadi itu, Allahnya itu Bang Kece, mari dia bacakan dulu yang artinya gini, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Nah, Bang Kece kan mengatakan Al-Masih Isa itu kan Tuhan. Nah, berarti kafir dong. Berarti Bang Kece bertentangan dong dengan Al-Qur'an. Apalagi di PL, di Taurat kan tidak ada nama Yesus. Seperti Pak Madia. Tidak ada nama Yesus. Kok bisa percaya? Kok bisa percaya tidak ada nama Yesus di PL? Karena Di saya Taurat berasal dari iman yang sana, jadi bukan Pak Kece itu menyamakan secara universal. Pak Madia jangan mengadu domba di sini, tidak bisa. Kenapa dikatakan demikian? Karena Pak Kece sering mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di dalam Muhammad ya Pak Kece ya. Iya. Itu kan suratnya nggak ada kan di dalam Quran. Nah itu jangan digiring ke sana gitu loh. Sekarang memang Pak Aceh juga percayanya imannya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau Pak Madi yang masuk mau menggiring narasi itu, nggak bisa. Isa punya sabar dulu. Isanya kamu juga kan cuma penolong sampai akhir zaman doang gitu loh. Bukan sampai nanti. Tidak. Iya. Tadi kan Bang Kece kan menyamakan. Kamu mau menggiring bahwa si Pak Kaceh ini salah gitu. Kamu jangan pakai Isa saya gitu. Enggak. Kenapa memang? Mau tanya. Kenapa? Bang Kece betul, Ibu Are, dia sudah menyamakan antara Isa dengan Yesus itu sudah betul. Berarti dia keyakinannya berbeda dengan Kristen yang lain. Mungkin dia ajaran Kristen yang beda, bukan Katolik, bukan Protestan. Bisa saja dia seksi Yahwa kan? Bisa saja dia aliran Yahwa gitu. Seksi Yahwa kan itu percaya beda juga percayaannya, atau Wanes kan bisa Ibu, ya kan? Kita kan menghargain Bang Kece lah. Saya menghargain Bang Kece. Bisa saja dia Wanes atau apa saksi Yahwa atau aliran yang lain, ortodok gitu. Ya kan Bang Kece? Jadi wajar dia percaya, jangan dipaksa Aurel dia kan. Oke, dengerin saya sekarang ya. Saya dengerin. Jadi begini. Karena ayat Al-Qur'annya yang berseberangan, jadi saya bersyukur semua orang sudah nyadar, mengerti ayat Al-Quran satu sisi melarang percaya kepada Yesus, kepada Isa Al-Masih. Satu sisi membenarkan bahwa Isa Al-Masih itu adalah ruh Allah yang wajib kita sembah. Manusia itu kalau mengenal bahwa dia itu Allah, maka wajib hukumnya kita menyembah Allah, begitu. Kalau Yesus itu adalah berasal dari Allah, maka wajib hukumnya menyembah Allah. Kan manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Kami tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia kecuali harus menyembah, kata Allah. Jadi jin dan manusia itu diperintahkan menyembah kepada Allah. Kalau sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, maka kita tanpa diperintah harus menyembahnya. Begitu. Jelas ya? Jadi harus menyembahnya kalau sudah tahu dia Allah. Begitu. Persoalannya di Al-Quran ini ayatnya itu yang satu menyuruh, yang satu melarang.
Jadi semua orang jadi paham bahwa Al-Quran ini tidak sinkron secara sistematis, saling mendukung. Tidak saling mendukung. Contoh lagi, surat 17 Al-Isra ayat 1 menceritakan katanya Muhammad nawar sholat 9 kali kepada Allah, Allah Maha Kuasa. Tapi ketika Muhammad 9 kali menawar sholat dari 50 menjadi 5 kali, berarti itu sudah bertentangan dengan innallaha alimum bidasi sudur. Bertentangan, katanya Allah Maha tahu kepada gerak-gerik hati manusia. Tapi kenapa Muhammad harus 9 kali menawar sholat dari 50 menjadi 5 kali? Nah itu di situ kalau logika jalan nggak mungkin. Iya, jadi ayat Quran itu sudah jelas bertentangan satu sama lain, gitu. Satu sama lain itu bertentangan, dan itulah yang membuat Muhammad KC menjadi pengikut Yesus, karena Yesus itu saya sesuaikan dengan sifat 20 itu sesuai. Begitu. Artinya Yesus itulah wujud Tuhan. Maka saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kalau Pak Media channel mau ikut Yesus, mau masuk surga, segera dibaptis, ada kesempatan, selagi ada kesempatan. Bang Kece, Jangan. tapi Bang Kece, itu kan kalau di dalam Taurat ada nama Yesus, mungkin Madia mau tahu nih, ada nggak nama Yesus di kitab Taurat? Kalau tidak ada Tuhan nama Yesus, berarti kan bisa ragu-ragu dong. Orang kan masih bingung, oh belum tentu Yesus yang dikatakan itu yang benar, kan Yesus kan banyak, ada Yesus Barabas. Nah, makanya ada nggak di kitab Taurat nama Yesus? Nah, itu. Sekarang saya balikin, ngapain Pak Madi Yesus? Ngapain? Kan tidak mengimani. Jadi begini. Bukannya syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang kamu harus pahami. Itu yang harus kamu dibuktikan dulu nama Yesus ada nggak, kalau ngajak pelajaran sebelah kan harus dibuktikan dulu. Iya, kenapa? Begini, stop dulu. Aurel, dengar ya, saya jelasin. Yesus di dalam Ulangan 18 itu di dalam Taurat, ya, Ulangan di Taurat itu sudah diceritakan Yesus belum menjelma menjadi manusia, itu sejarah akan turun namanya yang akan diberikan firman dari mulutnya, yaitu akan dari Yesus. Karena zaman Taurat itu belum ada Yesus. Jadi Yesus itu, kalau perkataan itu adanya di perjanjian baru, boleh Anda Pak Media Channel memberontak di dalam ini, ya. Gitu. Tapi itu kan adanya di Ulangan itu adalah dari perjanjian lama itu, Taurat itu menceritakan baru dinubuatkan akan turun di antara kamu dan akan kutaruh firmanku di dalam mulutnya. Oleh karena itu, apa yang keluar dari mulut Yesus itulah firman Tuhan. Karena Tuhan itu memakai mulut Yesus. Ya, setelah Yesus menjelma menjadi manusia, kemudian mulutnya mengeluarkan firman. Maka terjadilah Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu firman Tuhan. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Jadi itu adalah rangkaian cerita. Allah berfirman itu melalui mulut. Mulutnya Yesus, bukan mulut Muhammad. Kalau mulut Muhammad itu tidak sah, karena Muhammad tidak pernah ketemu Allah. Begitu. Muhammad tidak berarti ketemu ada Allah. dua Tuhan ya Bang Kece. Ada dua Tuhan ya, di perjanjian lama ada satu Tuhan, kemudian di abad ke-1 ada Tuhan Yesus datang gitu ya. Berarti ada dua Tuhan kah yang dipercaya Bang Kece? No, Yesus itu klaim lama atau di perjanjian Tuhan belum, perjanjian lama belum menyatakan Tuhan mewujud, perjanjian baru menyatakan wujud Tuhan. Makanya ketika Tuhan sudah mewujud, kita wajib sujud taat kepadanya. Kalau perjanjian lama baru menggunakan ya suara-suara, seperti Musa bertemu dengan Allah itu wujudnya seperti api, begitu, seperti angin, gitu. Itu zaman Musa. Kalau sudah zaman perjanjian baru itu sudah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Maka wajib hukumnya kita percaya bahwa Yesus adalah wujud Tuhan. Dan terbukti dari pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Menghidupkan orang mati, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum istrinya dan anaknya. Begitu. Itulah bukti kalau bukan Tuhan, tidak mungkin dia bisa melakukan itu.
menyembuhkan orang sakit sejak lahir, menghidupkan orang mati. Iya. Jadi di situ kalau saudara media channel tidak mau percaya bahwa Yesus itu Tuhan, minimal percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Bisa berjalan Tapi di atas air. Bang Kece, yang bikin bingung Madia, itu kan Yesus kan banyak, ada Yesus Barabas, Yesus yang lain. Kan berarti belum tentu Yesus yang Bang Kece tunjuk gitu loh di kitab perjanjian lama ini meragukan Bang Kece. Artinya udah diingatkan sama viewers sesuai topik aja. Topik. Ya, kan Yesus itu di situ sudah jelas Kan Yesusnya Kristus. Yesusnya Kristus. Ya kalau Bang Media Channel ragu, ya udah Bang Media Sada yang ragu. Kalau yang lain kan yakin seperti saya. Silakan aja kalau Bang Media Channel mau ragu, ya nggak apa-apa. Tapi kan bagi saya yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau Yesus Barabas memang itu orang jahat. Oke. Oke, sampai ketemu. Semoga dimengerti Pak Media. Pak Media Channel. Sampai ketemu. Media jangan keluar dulu. Media. Pak Media Channel.